Tambahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Kreatif Hub. Halo Sobat Kreatif Sampurasun, kembali lagi di BC Hub Talk bersama saya Fanya Sitar. Seperti biasa, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber yang kece. Dan kali ini kita bakalan ngobrol tentang dunia modeling dan acting. Nah, narasumber kali ini adalah seorang senior model senior dari tahun 1980-an. Nah, saya bacain dulu ya profilnya. Revi Lantika, Bandung 28 Maret 1968. Seorang model sejak tahun 1984. Beberapa kali menjadi juara di kompetisi model, salah satunya Top Model Runner Up Indonesia tahun 1990. Prestasi terakhirnya menjadi The Best Marketing Planner 5 pada tahun 2015. Kini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Revi Model dan Aktif. Kita sapa. Halo Bunda Revi, apa kabar? Halo. Aku manggilnya Bunda aja nggak apa-apa? Bunda aja biar Alhamdulillah akrab baik, ya. terima kasih. Gimana sekarang kesibukannya? Saya kesibukannya sangat cukup sibuk ya. Di sekarang ini sekarang sangat cukup ini sibuk. salah satunya saya kan ngajar juga di LKPRMA, juga saya juga aktif di beberapa organisasi, jadi cukup sibuk. Kalau ngajar sekarang untuk masa yang sedang seperti ini, itu apakah daring juga atau Awalnya daring, kita dari awal bulan Maret ya, kita Maret. daring. Tapi setelah Juli kita sudah mulai tatap muka, tapi protokol kesehatan dan dibatasi. Oh, mungkin pas muridnya. setelah PSBB sudah Iya. berakhir kali ya. Oke, Bunda, aku mau tanya nih, awalnya suka modeling itu dari kapan dan alasannya kenapa sih? Ya waktu itu sih diawalinya waktu saya SMP ya, kelas SMP. 2 ya. Kalau ditanya cita-cita pengen jadi apa, artis gitu kan. Kayaknya lihat TV itu seneng banget gitu ya. Sebenarnya saya seneng difoto juga. Pertama kali saya ingat banget itu tahun 84 ya kalau nggak salah. Ada lomba Kijang Expo, dulu ada mobil baru tuh yang kapsul ya, Kijang Iya, Expo Kijang. ya, Kijang Expo. Dan itu ada lomba modelnya. Saya juga nggak pernah berkecimpung di dunia model karena saya senang difoto. Saya lomba di situ pertama. Nah dari situ saya pemenang juara 1 se-Indonesia. Pertama kali Ya, ikutan kompetisi dan Ya. langsung menang juara ya satu buat iklan se-Indonesia. Kijang, mobil Kijang waktu itu. Tahun Berarti 85 ya. memang sudah berpotensi dari awal mungkin ya. Nah, kalau pengalaman paling berkesan buat Bunda selain tadi yang awal ikutan Kijang itu, apa sih, ada nggak sih di dunia modeling? Yang paling terkesan tahun 86 ya. Saya waktu itu menjadi Putri Parahyangan Fotogenik Jawa Barat tahun 86. 86. Kalau sekarang mau Jabar. Oh, mau Ya, dulu masih Putri Parahyangan. Saya senang banget karena waktu dulu sebagai Putri Parahyangan saya dilibatkan banget untuk mengikuti acara-acara kebudayaan atau pariwisata yang ada di Jawa Barat. Jadi betul-betul itu ilmu di saat saya masih SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1 saya ingat itu. Bunda, Itu berkesan saya banget. sempat lihat profil Bunda itu kuliahnya pun bukan teknik ya, maksudnya Ya. kuliah teknik, bukan kuliah tentang fashion atau apapun, tapi kenapa Ya. bisa, kan dari SMP tuh udah suka model segala macam, tapi kenapa kuliahnya ke teknik gitu, nggak diterusin? Kalau buat saya sekolah formal dan informal itu penting ya, karena pembelajaran bagi saya. Dan waktu itu saya memang senangnya menghitung, saya senang matematika, saya senang fisika, dan saya dulu memang inginnya teknik ya. Saya nggak suka seperti hukum kayak gitu, nggak suka Yang karena menghafal gitu. saya memang betul-betul senangnya menghitung atau meneliti itu. Jadi Tapi saya untuk sekolah teknik. pekerjaan sekarang ada hubungannya nggak? Atau ada nggak yang salah satu pekerjaan Bunda yang Ada, ya. Ada. Ya alhamdulillah saya kemarin ditunjuk juga sebagai bendahara dari Forum Das Daerah Aliran Sungai. Ya, jadi artinya saya masih mendalami bidang yang, karena saya dulu tekniknya teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Bagiannya ke sampah, ke limbah, ke
air, ke sungai, ke banjir kayak gitu. Bener-bener ini banget ya, bertolak belakang antara modeling sama teknik lingkungan. Nah kalau awal mula Bunda merintis LKPRMA ini tuh gimana sih dan tahun berapa sih kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya LKPRMA ini baru diresmikannya atau diizinkan oleh Dinas Pendidikan ini tahun ini ya, tahun Januari tahun 2020. Januari. Sebenarnya saya dulu waktu jadi model tahun 80-an, saya banyak belajar. Memang cita-cita saya tuh hobi sekali, passion saya tuh sebagai guru ya. Guru, saya tuh senang sekali ngajar. Dulu waktu zaman kuliah saya juga masih ngajar anak SMP, SMA, les matematika atau apapun, pokoknya ngajar. Nah, sekarang di dunia model juga saya senang ngajar. Waktu itu tahun 92 ya kalau salah, umur saya waktu itu 23 tahun, saya sudah punya model agency sendiri. Ya, dulu namanya Revi Model Agency dan saya di situ mendidik model-model 23 tahun. Nah, akhirnya tahun 98 saya juga berhenti. Waktu itu saya selain punya model agency, saya juga sekolah di Pusat Pendidikan Desain Bandung sebagai salah satu perancang. Saya memang senang gambar juga. Jadi selain modeling juga, ya, desainer juga. Ya, nah tapi tahun 98 menikah. Nah setelah itu saya vakum karena ya harus ngikutin suami kan ya kalau perempuan ya. Ya udah. Tapi setelah itu tahun 2013, 2014, 2015 saya aktif lagi di dunia fashion. Saya melihat saat ini dan dulu itu berlainan. Makanya akhirnya saya awalnya saya membuat himpunan model agency. Himpunan model. Ya. Jadi seluruh model-model agensi di Kota Bandung? Jawa Barat. Di Jawa Barat. Saya justru waktu itu minta izin sama Disparbud, saya minta izin untuk bikin himpunan model agensi dan saya diizinkan, saya juga dapat surat penunjuknya dari Disparbud. Tapi waktu itu tahun 2018 ya saya bikin, cuman mungkin visi misi saya tidak sama dengan model-model agensi yang ada di Jawa Barat. Akhirnya saya karena passion saya adalah ngajar, saya ingin bikin betul-betul sekolah modeling yang punya materi yang bisa mendidik model saya bukan hanya sebagai model aja tapi pengembangan pribadi. Pengembangan dirinya juga ada. Iya, dan saya juga waktu itu akhirnya mendaftarlah ke Dinas Pendidikan dan itu butuh proses yang sangat lama, 1 tahun saya minta izin. Berarti LKPRMA ini beda dengan agensi atau manajemen model lainnya? Sangat karena beda. ini sekolah ya? Ya, sangat berbeda. Jadi saya juga alhamdulillah ini satu-satunya di Kota Bandung ya. Satu-satunya di Kota Bandung. Tapi selain di Kota Bandung ada di Jakarta ada mungkin? Jakarta ada, di Jogja juga ada lembaga ya, khusus lembaga. Kalau di Jakarta sih sebenarnya sekolah-sekolah yang banyak yang sudah profesional. Kalau di Bandung saya melihat banyaknya agensi atau manajemen. Yeah. Nah itu yang saya ingin memisahkan antara agensi, manajemen dan sekolah. Karena itu sangat berbeda menurut saya. Akhirnya saya mengikuti dulu saya seperti apa, saya mengajukan ke Dinas Pendidikan dan saya bikin materi sesuai pengalaman saya. Nah di situ akhirnya saya membuat sekolah model dan acting dan itu diizinkan baru pertama di Kota Bandung. Iya, dan itu sangat beda dengan agensi. Bedanya apa sih Bunda? Oke, kalau saya bicara berbeda, kalau agensi adalah yang memanage model-model sudah jadi harusnya. Agensi harusnya ya, saya nggak tahu di Bandung kayak apa nih ya. Kalau di Jakarta, agensi itu yang mengontrak model-model yang sudah profesional. Mereka itu mendaftar ke agensi sebagai surat lamaran kerja. Jadi model juga profesional, mereka bekerja ya kalau secara nasional seperti itu. Agensi harusnya seperti itu ya. Nah, kalau sekolah berbeda dengan agensi. Sekolah adalah yang mendidik model-model untuk belajar untuk menjadi profesional. Jadi awalannya ya harus sekolah dulu baru agensi seperti itu. Kalau manajemen? Kalau manajemen hampir sama dengan agensi. Sama juga kalau agensi rata-rata mereka mendidik setelah mereka mereka menerima, mereka mendidik. Kalau manajemen banyaknya yang tidak dididik oleh manajemen itu sendiri. Jadi udah lepas. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Bunda jurusan yang emang model? Kalau jurusan model ya belum ada ya? Belum ada. Jadi gini, memang waktu saya bikin materi juga itu dipertanyakan ya oleh Dinas Pendidikan bahwa kenapa saya memberanikan diri membuat materi tersendiri. Berarti kan ini sebuah gebrakan yang baru gitu kan? Kalau di Jakarta banyak sekolah-sekolah yang sudah bermateri.
Dan saya mengalami hal itu karena saya pengalaman. Saya dulu muridnya Oki Asokawati juga, saya muridnya John Robert Power, Titika Darsi. Banyak sekolah-sekolah dulu saya masuk. Dari situ pengalaman saya memberanikan diri. Jadi Bunda itu lulusan ya. dari sekolah-sekolah iya, itu. 10 sekolah loh saya. 10 sekolah modeling. Iya. Dan kalau pengajarnya kan harusnya mungkin kalau sekolah masih ada gurunya. Itu ada Bunda dan ada siapa lagi sih? Ya. Untuk LKPRMA memang ini adalah pengajar-pengajar pilihan dan profesional ya. Kenapa? Karena tidak mudah juga. Saya juga harus mendaftarkan ke Dinas Pendidikan. Selain saya, di sini juga ada Malik Mustaram ya, salah satu perancang nasional ya yang APPMI. Kenapa dia mengajar di LKPRMA? Karena memang dia dulu punya sekolah modeling, dia bekas model dan dia seorang perancang. Jadi saya percaya kalau Mas Malik bisa mengajar di LKPRMA karena memang bidangnya sudah sangat-sangat sesuai dengan materi yang kita punya. Ada berapa guru sih? Kita kalau modeling ada 4 ya, saya sendiri, Malik Mustaram, dan kalau untuk laki-laki saya guru di LKPRMA itu Andri Kartiwa. Kenapa harus Andri Kartiwa? Kenapa laki-laki dibedakan dengan perempuan ya? Kebanyakan kan agensi-agensi mempersatukan nih. Sama aja. Sama. Gitu. Sebenarnya kalau teknik model itu laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, saya sendiri saya tidak mau mengajarkan basicnya model kepada laki-laki. Saya sebagai pengajar. Sebagai pengajar, karena beda teknik perempuan dengan teknik laki-laki. Jadi mungkin kalau laki-laki harus belajar juga sama laki-laki. Tapi bukan berarti nggak bisa mengajar. Misalnya saya sebagai perempuan nggak bisa bisa aja mengajar di kelas laki-laki dengan materi tertentu. Sama juga dengan Pak Malik, Andi Kartiwa ngajar di bagian perempuan dengan materi tertentu. Basicnya ini yang harus diawali dulu oleh laki-laki, perempuan. Nah kalau di sekolah ini yang paling muda umur berapa dan yang paling tua umur berapa Bunda muridnya? Saya murid paling muda 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Dan yang paling tua di saya banyaknya umur 18, 21, 18. Kebanyakannya 13 sampai 18. 13 sampai 18 tahun. Remaja sekali. Terus kalau misalkan saya nih pengen ikutan, tapi umur saya 23 tahun. Ada syarat gak atau ada kriteria tertentu gitu harus ikut sekolah model Bunda? Enggak juga. Jadi gini, kalau sekolah modeling ini umurnya biasanya dari 3 sampai 38 tahun. 38 tahun, berarti saya masih bisa ikutan. Masih bisa. Dan yang perlu diketahui bahwa sekolah di LKPRMA ini untuk bidang model maupun acting belum tentu untuk sebagai model. Karena pembelajarannya banyak. Bukan hanya model dan jadi acting. misalnya orang yang ingin lebih pede lagi atau pengembangan pribadi atau apapun itu, mereka belajar di LKPRMA untuk bidang modeling itu sebenarnya bukan hanya untuk model, untuk mereka nanti masa depan mereka gitu. Karena jadi pengembangan pribadi diajarkan. Ada bukan untuk jadi model atau artis, tapi ada untuk pengembangan pribadinya juga gitu ya. Itu. Tapi kayak tinggi badan misalkan ya saya kan gendut gitu, bisa boleh gitu, masih boleh ikutan model gitu? Boleh, syaratnya apapun seperti yang tadi saya sampaikan. Karena ini sekolah ya, bukan agensi. Yang berhijab juga di kita banyak. Oh, yang berhijab boleh. Juga banyak. Karena kan ya biasanya ada beberapa kriteria gitu yang harus, kalau model harus tingginya segini, terus berat badannya segini gitu. Kalau ini kan sekolah jadi bebas gitu. Jadi kalau misalnya kriteria seperti itu biasanya agensi. Kalau agensi karena mereka melamar kerja, kebutuhannya untuk apa? Kalau untuk yang tinggi tentunya itu untuk runway. Tapi sebenarnya model mau gemuk, mau kecil, mau kurus itu masih bisa dibutuhkan. Dibutuhkannya untuk apa? Model iklan bisa. Mereka sebagai presenter juga bisa. Itu kan pembelajaran di modeling juga ada. Nah, Bunda, kalau seberapa besar sih peluang karir sebagai model di Kota Bandung? Di Kota Bandung. Tapi nanti Bunda jangan dijawab dulu. Kita bakalan istirahat dulu, kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Terima kasih. Halo Sobat Kreatif, nantikan program terbaru kami yaitu BCH Beauty Share yang akan membahas seputar dunia rias, kecantikan, fashion, dan juga kosmetik. Stay tune terus di Bandung Kreatif Channel. Balik lagi di BCH Talk, kita masih bersama Bunda Revi dan
masih akan lanjut ngobrol. Bunda, aku ulangin aja ya pertanyaannya. Oke. Seberapa besar sih peluang karir sebagai model di Kota Bandung? Sebenarnya sangat besar. Ya, kenapa saya bilang sangat besar? Karena sekarang banyak sekali di Kota Bandung ya, seperti dulu ya, banyak UKM, banyak juga industri fashion dan lain-lain yang memang mereka membutuhkan model menurut saya. Kenapa? Untuk promosi mereka. Hanya di sini banyak sekali yang yang asal memakai model tapi bukan model gitu. Jadi bukan model profesional. Sebenarnya bukan masalah profesional atau tidaknya, karena model yang dididik dan model yang tidak dididik pasti itu sangat beda. Ya, sebenarnya model-model saya sebagai pendidik, saya sih sangat ingin mensupport sekali. Jadi saya juga ingin sekali saling bekerja sama nih untuk Kota Bandung, untuk para perancangnya mungkin, atau untuk UKM, untuk saling kolaborasi. Ya, karena apa gitu? Karena menurut saya harusnya butuh model itu adalah model-model yang bertalenta dan beretitude. Ya, karena banyak sekali sekarang asal bisa difoto, merasa cantik, jadi model A, B, C, D untuk di Kota Bandung. Beda dengan Jakarta. Kalau di Jakarta tuh banyaknya mereka itu casting, audisi, dan PH-PH ataupun perancang-perancang maunya ke agensi yang profesional karena pasti berkualitas modelnya. Kualitas ini artinya bukan bagus, cantik, bukan, tapi bertalenta dan beretitude. Nah, di Bandung tidak ada kerjasama seperti itu. Oh, di Bandung memang tidak ada kerjasama. Padahal banyak sekali peluang-peluang besar gitu ya, model-model di Bandung yang memang bertalenta dan juga bagus gitu ya, yang profesional, yang bisa saling bersama-sama mensupport perancang yang ada di Kota Bandung atau UKM yang ada di Kota Bandung. Karena mungkin zaman sekarang itu ada sosial media kali ya, jadi orang atau UKM kayak ngeliat, oh ini cantik di foto, oke lah kita bawa jadi model gitu kali ya. Tapi kalau di Jakarta masih melalui agensi. Betul. Ya. Oke, terus Bunda kalau masih balik lagi ke sekolah nih, ada kelas apa aja sih? Kalau di LKPRMA kita ini ada kelas model, ada juga kelas acting. Modelnya ada basic, ada advance. Tapi materi di model ini kita pembelajarannya ada acting juga, ada public speaking juga. Karena sebagai seorang model mereka ini harus bisa public speaking. Kedua juga sebagai model mereka juga harus bisa acting. Kenapa? Yang dibutuhkan sekarang kan adalah sosmed. Sebagai model iklan kan mereka harus acting. Jadi sekarang tambahan dari materi kami ini, mereka selain pengembangan pribadi, mereka juga diajarkan public speaking dan juga acting. Itu jadi saling terhubung lah ya, modeling dan acting itu gitu. Terus nah, kalau kelas acting ini kan tadi kalau di modeling ada acting, kalau kelas actingnya sendiri itu ada kelas tertentu nggak sih, kelas berbeda gitu? Ada, berbeda. Jadi kalau kelas acting sendiri ini kita berbeda. Ada yang khusus memang untuk acting. Pengajar-pengajarannya juga kita ngambil yang profesional. Yang emang khusus acting. Betul, khusus acting seperti misalnya Babeli Nur dia sutradara, atau Herlambang mungkin pemain film, Hafil Andrio pemain film, dan beberapa juga yang ngajar-ngajar di LKPRMA yang memang di bidangnya acting itu pure khusus untuk materi acting. Kalau misalkan saya mau masuk ke sekolah Bunda, itu ada pilihan saya mau masuk model atau acting, atau emang udah sepaket gitu model dan acting? Ada pilihan. Jadi ada model aja, ada acting aja. Hanya di model materi acting kita berikan juga. Jadi harus ada, tapi di acting mungkin full untuk bidang acting aja. Nggak ada model. Nggak ada model. Oke. Terus Bunda apa aja sih basic skill dari modeling? Terus selain harus bisa pose atau catwalk gitu? Ya, yang tadi seperti Bunda sampaikan ya, bahwa model itu sebenarnya bukan harus bisa pose atau runway. Yang penting buat saya model itu adalah attitude, percaya diri. Makanya pengembangan pribadi diajarkan di kami, juga ke public speaking. Karena kalau misalnya model menang nih, atau mereka juga harus bicara di mana, di wawancara, mereka harus menampilkan bisa berbicara juga, bisa tampilnya yakin juga dan percaya diri. Jadi pembelajaran model itu bukan hanya untuk runway atau pose aja. Jadi dari dalam dirinya. Iya, itu diajarkan juga di LKPRM. Bicara tentang kepercayaan diri nih Bunda. Cara Bunda membangun kepercayaan diri bagi pemula itu gimana sih? Bagi pemula, banyak sekali ya saran-saran saya untuk
meningkatkan kepercayaan diri. Yang penting hanya satu, harus tahu dulu apa sih itu percaya diri. Percaya diri itu kan harus yakin dengan kemampuan yang ada di dirinya sendiri. Kebanyakan anak-anak remaja itu kan selalu cemasnya berlebih. Saya takut, insecure ya, iya, kalau insecure banget deh. Saya takut gagal, saya takut segala macam. Salah satu yang untuk meningkatkan kepercayaan diri itu adalah pola pikir, mindset. Itu yang penting. Jadi saya mengajarkan model-model, kalian kalau mau percaya diri, balik dulu ke diri sendiri. Kalian harus afirmasi positif. Satu, harus cinta pada diri sendiri. Kedua, juga harus merasa bahagia dirinya sendiri. Dan ketiga, pola pikir. Pola pikir harus selalu positif. Kalau kita negatif, nggak akan pede-pede. Jadi sebenarnya saya menyampaikan juga ke model-model saya, kalau kalian mau percaya diri adalah kembali pada diri kalian. Kalau memang pemikirannya selalu negatif pada diri sendiri, itu tidak akan pernah pede. Mencoba dari sekarang untuk pola pikir yang dirubah. Paling itu aja. Nah, kalau bentuk evaluasi dari LKPRMA ini kayak ada lulus atau enggaknya sih Bunda? Oh ya, oke. Kita ini ada materi pembelajarannya kan basic. Ya, basic mereka satu harus mengikuti absennya sampai 20 kali pertemuan. Kayak kuliah ya? Iya, karena kita ada materi. Oh, iya. Jadi kalau memang mereka nggak masuk, mereka harus ngambil tambahan. Tapi kalau absennya tidak berhasil, mereka tidak bisa ujian. Berarti harus mengulang lagi dari awal atau? Harus ada tambahan di kelas-kelas sampai memang absennya full. Dari situ mereka dites. Tesnya ada teori, ada juga mereka tampil. Nah, baru dari situ ujian. Setelah ujian ada wisuda juga. Ada wisuda juga karena memang kita kan bidangnya informal. Seperti. Jadi dari basic itu nanti naik ke advance. Dari advance baru lulus. Lulus dulu dari basic. Nggak bisa kita advance dulu kalau basicnya belum lulus. Jadi lulus dulu dari basic baru ke advance gitu. Terus biasanya ujiannya itu selain tadi kan ada tes kayak gitu, ada materinya nggak sih Bun? Yang harus ngapalin gitu. Sebenarnya materi itu bukan ada beberapa seperti pose itu ada tekniknya, runway itu ada tekniknya, percaya diri itu meningkatkan kepercayaan diri itu apa saja, itu sebenarnya teori dari pengembangan pribadi dan materi model. Nah, itu yang mereka harus pelajari. Diujiankan juga. Tes tulis berarti. Itu ada tes tulis, ada sikap juga. Ada sikap juga. Nah, kalau selain belajar modeling, ada event nggak biasanya LKPRMA itu ada event atau kegiatan lain atau kayak kompetisi gitu? Ya, karena ini pertama LKPRMA dan saya juga ingin berbagi kepada masyarakat khususnya Kota Bandung buat anak-anak remaja. Pertama saya membuka LKPRMA, saya mencari model-model yang memang senang di dunia model dan mereka berprestasi. Saya bikin lomba ambasador LKPRMA. Dibikin lomba? Iya. Itu kapan Bunda lombanya? Itu lombanya kemarin secara daring waktu WFA. Jadi kita lombanya secara daring. Jadi setelah keburu pandemi. Ya, memang kita ada idenya pas pandemi adanya. Jadi istilahnya gini, saya Januari dapat izin dari Dinas Pendidikan, Februari saya dari Mendikbudnya baru keluar MPSN, Maretnya pandemi. Akhirnya saya dengan tim harus berpikir bagaimana ini baru juga dibuka. Dengan hal ini akhirnya kita bikin lomba untuk ambasador LKPRMA dan alhamdulillah masyarakat Kota Bandung antusias sekali, malah sejabar Kuningan semua banyak yang ikutan dan katanya pemenang-pemenangnya ada di sini ya Bunda ya? Ada di sini. Kita panggil ya pemenang-pemenangnya ya.
ini pada pemenang ada top foto model RMA Award 2020, ada top model ambassador dan top model ambassador. Siapa namanya? Jen, Jen, Nadifa, Nadifa, Jordan, Jordan, Rakila. Nakila. Wah, ini Bunda kalau boleh tahu ini ada kemarin pas kompetisi itu ada tingkatan umurnya nggak? Kok kecil-kecil semua? Ada. Ya Ada. waktu itu memang kita ngambilnya yang anak-anak dan remaja. Anak-anak dan Nah, remaja. kebetulan kali ini saya datang sama anak. Bersama anak-anak. Ini Jen umurnya berapa? Kelas berapa deh? Kelas berapa? Kelas 6 SD, Kelas 6 SD. Kalau Nadifa, 3 SD, Jordan, 3 SD, Nakila. 6 SD. Wah, kelas 6 SD. Kenapa sih pengen jadi model? Karena ingin meningkatkan kepercayaan diri. Jawabannya. Anak kelas 6 SD, kalau saya ditanya gitu saya nangis. Kalau Nadifa kenapa sama? Sama. Kalau Jordan? Agar bisa meningkatkan ilmu modeling saya. Oke. Kalau Rakila? Agar meningkatkan ilmu percaya diri. Ilmu percaya diri juga. Kenapa sih suka model? Maksudnya lihat siapa sih pengen jadi model? Figur ya. Iya, figurnya. figurnya siapa? Lihat siapa di TV sih? Biasanya suka nonton Putri Indonesia gitu. Tontonannya Putri Indonesia. Kalau Nadifa juga. Iya juga sama. Jadi kayak termotivasi gitu lihat Putri Indonesia, pengen nanti suatu saat saya pengen ada di sana gitu. Kalau Jordan sama Rakila siapa? Lihat siapa di TV jadi pengen jadi model? Mau aja jadi model. Mau aja jadi model. Gimana sih ngomong ke orang tuanya, "Ma, aku pengen jadi model" gitu? Atau "Ma, aku pengen jadi artis"? Cita-citanya apa coba cita-citanya? Jadi artis. Artis. Kayak Bunda zaman Kayak kecil Bunda. ditanya. Iya. Oh, tapi kalau Bunda dari SMP ya. Ini sejak kapan pada sekolah model di Bunda? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya. Karena baru buka itu ya Bunda ya. Bunda, kalau anak-anak ini itu lebih susah ngajar yang anak atau yang remaja sih? Lebih susah ngajar remaja. Remaja. Anak lebih dekat dan lebih mudah buat saya. Yang lebih menyerap Ya, gitu. kenapa? Banyak sekali memang guru-guru yang tidak mau mengajarkan anak. Tapi kalau saya sendiri justru saya lebih senang mengajarkan anak karena saya pendekatan dulu yang penting buat anak-anak. Jadi, ya pribadinya dulu. pribadi saya pendekatan dulu supaya saya bisa langsung dekat dengan anak-anak. Oke, tapi Bunda galak nggak mau ngajar? Enggak. Ya. Jujur aja nggak apa-apa. Baik. Cita-citanya pernah nggak sih cita-citanya punya banyak gitu selain artis, pengen jadi apa lagi sih? Atau emang dari waktu itu kayak dari dulu udahlah aku pengen jadi artis gitu. Jadi desainer juga sih. Jadi desainer juga. Ngikutin Bunda ya. Nadifa pengen jadi apa? Jadi model. Model aja. Kalau Jordan? Menjadi modeling yang profesional. Wah, udah kayak ditanya di Miss Indonesia. Jadi bro, di Moka Jabar. Kalau 3 SD dan 6 SD nih. 3 SD dan kelas 6 SD. Rakila? Luar biasa. Kalau Rakila Jadi artis. jadi artis sama pilot. Nanti pilotnya jadi selebgram gitu. Oke. Nah Bunda, kalau kan ini udah pada gabung, untuk sobat kreatif yang pengen gabung di sekolah Bunda itu gimana sih caranya? Sangat mudah, caranya datang aja ke Piset Square, Jalan Pelajar Pejuang nomor 119, atau buka IG LKP_RMA. Di situ ada di bio-nya ada nomor telepon, ada alamatnya, dan juga bisa melihat seputar LKP_RMA pengajarannya seperti apa. Nah Bunda, terakhir nih, pesan yang mau disampaikan buat sobat kreatif yang pada nonton di rumah. Oke, pesan saya buat anak-anak muda nih tentunya, saya berharap tetap berkreasi, tetap berkreatif, bahwa dan yang penting adalah bukan hanya sekolah formal tapi informal apapun sangat penting untuk masa depan anak-anak remaja, yang saya kira anak-anak remaja sekarang kan pintar-pintar ya. Jadi saya menunggu karya-karyanya yang lebih canggih lagi dari anak-anak muda sekarang. Jadi meskipun kondisi seperti ini Ya, tetap harus berkarya. ya. Terima kasih Bunda sudah mau datang ke BC Hot
Talk sudah mau berbagi ilmunya sama kita di sini, dan terima kasih juga buat Jen, Nadifa, Jordan, sama Rakila. Sukses terus, semoga cita-citanya tercapai dan pasti tercapai ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, sobat kreatif, karena harus subscribe dulu, harus di komen dulu, dan harus di like dulu. Jaga kesehatan. Saya Fanya Sitar pamit undur diri. Sampurasun, salam kreatif.